Hai guys, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang indeks berbobot dan tak berbobot. So, disimak baik-baik videonya. Pada berbagai situasi, kita ingin menggabungkan beberapa barang dan membuat indeks untuk membandingkan biaya penggabungan barang-barang tersebut pada dua periode waktu yang berbeda. Sebagai contoh, Anda barangkali tertarik pada suatu indeks barang yang mengaitkan biaya operasional dan perawatan mobil. Barang-barang pada indeks tersebut dapat meliputi ban, perubahan minyak, dan harga bensin. Oke, kita masuk ke teknik-teknik statistika dalam bisnis dan ekonomi. Tertarik pada indeks mahasiswa, indeks ini bisa meliputi biaya buku, pengajaran, tempat tinggal, makanan, dan hiburan. Terdapat beberapa cara menggabungkan barang-barang tersebut guna menentukan indeksnya. Indeks harga rata-rata sederhana. Pada tabel 15.2 melaporkan harga beberapa bahan pangan selama tahun 1999 dan 2009. Kita ingin membuat indeks untuk kelompok bahan pangan tersebut pada tahun 2009 dengan menggunakan 1999 sebagai dasarnya. Hal ini ditulis dengan dalam kode yang disingkat 1999 sama dengan 100. Oke, masih pembahasan yang sama. Pembahasan ini bisa dimulai dengan menghitung indeks harga rata-rata sederhana untuk setiap barang dengan menggunakan 1999 sebagai tahun dasarnya dan 2009 sebagai tahun yang dimaksudkan. Indeks sederhana roti adalah 147,1 diperoleh melalui rumus 15.1. P sama dengan PT per P0 kali 100 dalam tanda kurung sama dengan 1,28 per 0,87 kali 100 dalam tanda kurung sama dengan 147,1. Kita menghitung indeks sederhana barang lainnya pada tabel 15.2 dengan cara yang sama. Kenaikan harga terbesar adalah telur 106,7% dan yang kedua adalah roti dengan 47,1%. Oke, berikut adalah tabel 15.2 perhitungan indeks harga makanan tahun 2009, 1999 sama dengan 100. Di sini teman-teman bisa perhatikan pada kolom di sini ada barang, harga tahun 1999 dan harga tahun 2009 dan indeks sederhana. Dan jika kita hitung semua dan kita total, yaitu pada harga tahun 1999 totalnya adalah $10,90 dan pada harga tahun 2009 ditotalkan menjadi $14,70. Jadi harga kopi meningkat 7% diperoleh dari 107,3 dikurangi 100 sama dengan 7,3, lalu nilainya akan digunakan untuk merata-rata indeks sederhana. Nah, jadi untuk rumusnya kita menggunakan rata-rata sederhana dari indeks harga, yaitu P sama dengan sigma PT per N. Dengan P mengacu pada indeks sederhana untuk setiap barang dan merupakan jumlah barang, dalam contoh indeksnya adalah 145,5 diperoleh dari P sama dengan sigma PI per N sama dengan 147,1 dan dibahagi seterusnya tambah 107,3 per 6 sama dengan 872,7 per 6 sama dengan 145,5. Kita masuk ke bilangan indeks. Jika apel dihargai dalam ton bukan pon, pengaruh apel terhadap indeks gabungan tidak akan berubah, yakni komoditas dalam tanda kutip apel mewakili 1 dari 6 barang dalam indeks, sehingga pengaruh suatu barang tidak berhubungan dengan satuannya. Kekurangan indeks ini adalah bahwa nilainya tidak mempertimbangkan pengaruh relatif barang-barang yang terdapat di dalam indeks. Sebagai contoh, susu dan telur memiliki berat yang sama, meskipun keluarga tertentu barangkali berbelanja susu jauh lebih banyak dibandingkan telur selama setahun. Oke, sekarang kita masuk di indeks terbobot. Dua metode untuk menghitung indeks harga terbobot adalah metode Las-Peyres dan metode Passe. Perbedaan kedua metode ini hanya pada periode yang digunakan untuk membobot. Metode Las-Peyres menggunakan bobot periode dasar, yakni harga dan jumlah barang mula-mula yang dibeli yang digunakan untuk mencari perubahan presentasi sepanjang periode waktu pada salah satu harga atau jumlah yang dikonsumsi, tergantung persoalannya. Metode Passe menggunakan bobot tahun terakhir. Nah, di sini ada contoh soal. Harga 6 bahan pangan dan tabel 15.2 disajikan kembali pada tabel 15.2 di bawah ini, termasuk juga jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi oleh suatu keluarga pada tahun 1999 dan 2009.
Tabel 15.3. Harga dan jumlah bahan pangan pada tahun 1999 dan 2009. Pada kolom bagian barang, roti putih biaya per pon, harga tahun 1999 $0,87. Kuantitas tahun 2009 50, harga tahun 2009 $1,28 dan kuantitas tahun 2009 $55. Teman-teman juga bisa perhatikan di sini bahwa di sini ada kolom harga tahun 1999, ada kolom kuantitas tahun 2009 dan ada kolom harga tahun 2009 dan kuantitas tahun 2009. Teman-teman bisa perhatikan. Dan di sini kita akan menentukan indeks harga terbobot menggunakan metode Less Payers dan menafsirkannya hasilnya. Mula-mula kita tentukan jumlah pengeluaran 6 barang pada periode dasar, yakni tahun 1999 untuk mencari nilainya. Kita mengalihkan harga roti periode dasar X 0,87 dengan jumlah periode dasarnya sebesar 50. Hasilnya adalah $43.50. Hal ini menunjukkan bahwa total sebesar $43.50 dijumlahkan total periode dasar adalah $500.67. Total periode saat ini dihitung dengan cara yang sama untuk barang pertama. Roti kita mengalihkan jumlah pada tahun 1999 dengan harga roti merupakan salinan dari keluaran Excel untuk setiap barang dan menjumlahkan hasilnya. Totalnya adalah $695.72. Akibat sifat perhitungan yang terus berulang, spreadsheet merupakan cara efektif untuk menyelesaikan perhitungan berikut. Nah, di sini merupakan hasil dari penyelesaian di Excel atau SPSS, teman-teman, dengan menggunakan metode Less Payers Index. Oke, jadi indeks harga terbobot untuk tahun 2009 adalah 137,0 diperoleh dari P sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikali tanda kurung 100 sama dengan $695.72 per $507.64 dikali 100 sama dengan 137,0. Jadi menurut analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa harga dari sekelompok barang ini telah meningkat 37,0% selama periode 10 tahun. Keuntungan metode ini dibandingkan dengan indeks gabungan sederhana adalah bahwa bobot dari masing-masing barang diperhitungkan pada indeks gabungan sederhana. Kopi memiliki bobot sekitar 40% dalam menentukan indeksnya. Pada indeks Less Payers, barang dengan bobot terbesar adalah susu karena harga dan jumlah barang yang terjual paling banyak. Indeks harga PASE. Kelemahan terbesar dari indeks Less Payers adalah asumsi bahwa jumlah periode dasar masih realistis pada periode yang dimaksudkan, yakni jumlah ke-6 barang yang digunakan sekiranya sama pada tahun 1999 dengan tahun 2009. Pada kasus ini, perhatikan bahwa jumlah telur yang dibeli menurun sebesar 23%, jumlah susu meningkat hampir sebesar 28%, dan jumlah apel meningkat sebesar 33%. Indeks PASE merupakan alternatif, prosedurnya serupa namun dibandingkan menggunakan jumlah periode dasar sebagai bobotnya, kita menggunakan jumlah periode saat ini sebagai bobot. Kita menggunakan penjumlahan harga barang tahun 1919 dan jumlah barang tahun 2009. Hal ini merupakan kelebihan dalam menggunakan jumlah yang lebih terkini jika telah terdapat perubahan jumlah yang dikonsumsi semenjak periode dasarnya. Perubahan semacam itu tercermin di dalam indeks PASE. Jadi indeks PASE sebesar 135,6 diperoleh dari P sama dengan sigma PT QT per sigma P0 QT dikali 100 sama dengan $811.60 per $598.36 dikali 100 dalam tanda kurung sama dengan $136.72
5,6. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa telah terdapat kenaikan harga sebesar 35,6% pada keranjang pasar barang-barang tersebut antara tahun 1999 dan 2009, yakni biaya 36,6% lebih mahal untuk membeli barang-barang tersebut pada tahun 2009 dibandingkan tahun 1999. Indeks Les Perres lebih umum digunakan karena terdapat lebih sedikit data yang diperbarui setiap periodenya. Indeks harga konsumen, indeks yang paling umum dilaporkan, merupakan contoh dari indeks Les Perres. Jadi bagaimanakah menentukan indeks manakah yang akan digunakan, kapan Les Perres menjadi yang paling tepat, dan kapan Pesel merupakan pilihan yang lebih baik? Les Perres, kelebihannya hanya memerlukan jumlah data periode dasarnya. Hal ini memungkinkan perbandingan yang lebih bermakna di sepanjang waktu, di mana perubahan indeks dapat dikaitkan dengan perubahan harga. Untuk kelemahannya, tidak mencerminkan perubahan pola pembelian sepanjang waktu. Selain itu, indeks tersebut menakar terlalu berat barang-barang yang harganya naik. Nah, sedangkan Pesel untuk kelebihannya, oleh karena indeks tersebut menggunakan jumlah dari periodik saat ini, indeks tersebut mencerminkan kebiasaan membeli saat ini. Dan sedangkan kelemahannya sendiri, indeks tersebut memerlukan jumlah data pada tahun terkini, oleh karena jumlah yang berbeda digunakan setiap tahun. Tidaklah mungkin mengaitkan perubahan indeks terhadap perubahan harga itu sendiri. Indeks tersebut cenderung menakar terlalu berat barang-barang yang harganya turun. Indeks tersebut memerlukan harga yang dihitung kembali setiap tahun. Oke, sekarang kita akan mengindeks data dan kita akan memasukkan ke dalam SPSS. So, disimak baik-baik ya guys. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti yang terlihat di sini sudah ada data yang dimana data-data ini saya kutip dari salah satu laman perusahaan. Jadi, kita pergi saja ke lamannya. Nah, pada kolom pencarian, teman-teman search atau ketik day. Nah, setelah muncul telusurannya, teman-teman klik PT Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah terbuka lamannya, kemudian teman-teman buka data pasar dan cari kolom ringkasan indeks. Nah, jadi jika sudah terbuka, ini adalah data-data yang bisa kita ambil atau data-data yang sudah saya ambil, dan kemudian kita balik ke aplikasi SPSS-nya. Kita buka data view dan teman-teman langsung paste data-data yang sudah kita ambil. Setelah itu teman-teman pergi ke variable view. Nah, pada bagian ini, khususnya pada bagian name, teman-teman ketik atau teman-teman sesuaikan kolom pada tabel di data laman yang sebelumnya yang kita copy datanya. Begitupun seterusnya kita sesuaikan. Jadi begini maksudnya, seperti ini teman-teman. Dan kita sesuaikan di sini teman-teman. Teman-teman ketik saja, dan di sini tipenya saya menggunakan ada beberapa yang saya menggunakan numerik, dan di bagian kolom namanya saya menggunakan string. Dan setelah itu teman-teman pergi ke analyze di bagian sini teman-teman. Dan teman-teman cari kolom regression dan pergi ke linear, pilih linear. Nah, setelah itu pada bagian dependent kita taruh nomor. Ini kita taruh nomor. Dan pada bagian independentnya kita taruh var 0014. Nah, setelah itu kita oke, dan inilah output dari data-data yang sudah kita ambil dari variable enters atau remove, dan model summary, dan juga ANOVA dan coefficient. Jadi seperti ini datanya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan dalam indeks penerapannya di SPSS. Oke, demikian pembahasan kita mengenai indeks berbobot dan tak berbobot. So, apa yang sudah dibahas, apa yang sudah dijelaskan dalam pembahasan kita pada hari ini, semoga itu bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tetap dukung terus channel ini. So, see you guys!